ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Keimanan kepada takdir. Di sini saya poinkan ada 3 pembahasan. Yang pertama, kewajiban iman kepada takdir. Kemudian yang kedua, pokok keimanan kepada takdir. Kemudian yang ketiga, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Adapun kewajiban keimanan kepada takdir itu diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kami menakdirkan, kami adalah sebaik-baik yang menakdirkan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Iya. Maka itu sebagian dari nas-nas yang menunjukkan keimanan kepada takdir. Dan telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang iman, kata beliau, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat. Kemudian engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ketika disebut 5 rukun iman yang pertama, itu dikatakan antuk mina, engkau beriman. Diikutkan 5 ini sekaligus pada kata kerja engkau beriman. Begitu masuk di pembahasan takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Kata para ulama, itu dari sudut lafaz terdapat makna yang menunjukkan pentingnya keimanan kepada takdir. Dan subhanallah, dari 6 rukun iman ini, yang paling pertama terjadi penyimpangan, itu adalah penyimpangan di pembahasan takdir. Penyimpangan di pembahasan takdir. Iya. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya menerima tentang kewajiban beriman kepada takdir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka berkata kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu tergambar ya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu datang dari riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Dailami rahimahullah. Beliau berkata, "Ataitu Ubay bin Ka'ab." Saya mendatangi Ubay ibnu Ka'ab. Fakultu lahu, maka saya berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar." Terjadi sesuatu di hatiku atau menimpa hatiku
sesuatu keraguan tentang takdir. Fahaddithni bi syai'in la'alla Allah ayyudhibahu min qalbih. Kata beliau, maka ceritakan kepadaku sesuatu. Barangkali, atau sampaikan padaku hadits. Barangkali Allah hilangkan hal yang saya dapati di dalam hatiku ini. Ini umat yang telah lalu, para tabi'in. Mereka kalau ada masalah itu datangnya kepada para ulama, datang kepada para sahabat, bertanya. Memang karena datang kepada tempat yang tepat, akhirnya mereka dapat solusinya. Iya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu berkata kepadanya, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata Allah menyiksa seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, maka itu Allah menyiksa mereka dan Allah tidak zalim terhadap mereka. Walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Andai kata Allah merahmati mereka, maka rahmat Allah itu lebih baik bagi mereka daripada amalan-amalan mereka. Kemudian kata beliau, "Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Andai kata engkau berinfak emas sebanyak gunung Uhud, maka Allah tidak akan berimpak di jalan Allah fi sabilillah emas seperti gunung Uhud, maka Allah tidak akan terima dari kamu sampai kamu beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhtaka lam yakul liyusibak. Dan sampai engkau mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak mungkin meleset dari kamu. Dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu, tidak mungkin hal itu akan mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar. Andai kata engkau meninggal tidak di atas keyakinan ini, kamu akan masuk neraka. Itu luar biasa ya, datang kepada sahabat. Sahabat kasih keyakinan. Sahabat memberi keyakinan. Iya. Ini Ibnu Dailami sudah dapat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tapi bersamaan dengan itu kata beliau, "Tsumma ataitu Abdullah bin Mas'ud." Kemudian saya datangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala misla dzalik. Maka Ibnu Mas'ud berkata sama seperti itu. Sama seperti itu. Perhatikan ya pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya anda tahu bahwa akidah itu pengajaran Nabi jelas. Semua sahabatnya memahami sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Datang kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berucap hal yang sama. Iya. Tidak pernah ada telepon-teleponan ya. Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud. Nanti kalau Ibnu Dailami datang bilang begini dan begitu. Tidak ada ceritanya itu. Kemudian Ibnu Dailami datang lagi kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman memberi jawaban yang sama. Sudah 3. Setelah itu dia datangi lagi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka Zaid bin Thabit bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tambahannya di Zaid bin Thabit. Dia bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti itu. Kalau 3 sahabat yang sebelumnya itu dia berfatwa dari dirinya, seakan-akan dari dirinya. Tapi itu yakin, mereka tidak berucap dari diri mereka. Itu mereka terima dari Nabi. Cuman mereka tidak bilang saja bahwa Rasulullah bersabda begini. Tapi Zaid bin Thabit, beliau bilang bahwa Rasulullah SAW bercerita seperti itu. Jelas ya? Ya lihat pembahasan tentang takdir ini dimaklumi di tengah para sahabat. Rasulullah SAW alaihi wasallam semuanya memahami hal itu. Iya. Karena itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura."
perkara Allah itu adalah takdir yang sudah ditakdirkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-ajz wal kayis minal qadar. Orang tidak mampu dan dia cerdas, itu semuanya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sudah takdir. Demikian pula datang dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kata beliau, rufi'atil kitabu wa jaffatil aqlam. Telah diangkat kitab itu dan telah kering pena-pena yang menulis. Kata Tawus bin Kaisan dari ulama Yaman, beliau tinggal di Kufa rahimahullah, dari ulama tabi'in, wafat pada tahun 606 Hijriah. Kata beliau, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Saya menjumpai sejumlah manusia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berkata segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Iya. Maka ini kewajiban keimanan kepada takdir tertanam di 3 generasi pertama dari umat ini. Pendalilannya adalah hal yang dimaklumi di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.